Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik, Iya halo. kurang. Ayo. Selamat pagi semuanya. Pagi, Iya, weh. apa kabar? Baik dong pastinya Baik ya Om ya. ya. Baik Apa ya baik ya. pasti. Iya baik semua. Wah kita Betul. lama tak jumpa ya adik-adik Iya ya. nih. Kita di sini. Wih lama sekali Kak Lama Brandon ya. dari bulan Udah apa berapa terakhir? lama ya kita nggak? Terakhir kita ketemu bulan Maret kayaknya. Maret ya Kak Brandon. Udah awal atau hampir 2 Februari bulan akhir. ya. Iya. Iya lama sekali adik-adik ya. Kita jumpa lagi di sini. Kita mau bersama-sama. Kita mau udah siap? Udah siap? Kalian duduk manis. Sama-sama kita mau beribadah. Udah siap Oke deh ya. udah siap pasti ya. Kita selalu sapa siap. adik-adik ya, masih ingat ya. Anak Tuhan Yesus? Yes. Yes. Anak Tuhan Yesus? Yes. Iya. Semangat Jadi, Om, semangat nih, ya. Semangat. Harus Udah semangat. siap? Mau beribadah? Pasti Ya, dong kalau- semangat. Pasti ya. Kalau udah siap, mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau ibadah, kita mau muji dan memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kalau walaupun kita tidak ketemu secara langsung, tapi kita bisa menyapa adik-adik bersama-sama di sini. Ya, Betul. kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan di mana aja bisa. Untuk itu mari kita mau siapkan hati kita mau muji Tuhan saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Lagi. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, Dalam pimpinan. dalam pimpinanmu Tuhan. Ya, kita mau persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sama-sama beribadah walaupun kita tidak ketemu tatap muka, tapi kita mau boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dan mengikuti apa yang Kakak Brandon dan Om Budi tadi di sini. Kita mau sama-sama sampai akhir, ya. Karena kita masih dalam ibadah anak, kita tetap mau bergembira, kita mau bersuka cita bahwa Tuhan begitu baik, ya. Walaupun kondisi susah atau sulit apapun, ya, kita tetap bersyukur. Kalau banyak kita susah, Tuhan ada enggak sih, Kak? Ada Om pasti. Ada ya? Kalau lagi suka? Ada dong Ada ya? pasti. Oh, kalau Tuhan tuh kita ada dalam kondisi apapun ya Om ya. kondisi apapun ada ya? Lagi
sedih, Heeh. lagi senang, Ya. Tuhan selalu ada Wah, Om selalu ya. ada ya? Iya. Ya selalu ada. Makanya lagu ini kita mau sama-sama nyanyikan dengan pakai gaya kita gerak. Jadi di rumah, Oke. karena di rumah kan kita nggak pernah gerak ya. Iya, Nah, karena kayaknya di rumah iya duduk jenuh, di rumah terus ya. dulu ya. Kita mau gerakan badan kita, Betul, kita sambil memuji Om. Tuhan dan kita sambil menggerakkan badan kita. Betul. Gitu ya Kak ya? Ayo. Tapi Om, Eh? sebelum itu Ya. kita minta pimpinan Oh Tuhan dulu iya ya. betul Kak Kita Bredon. berdoa dulu Kita ya. berdoa dulu. Supaya ya. Minta. Tuhan memimpin dari awal hingga akhir dan kita bisa fokus Ih, ibadahnya. betul, ya. Ya. Kita Yang mau mimpin, ada yang mau mimpin gak adik-adik doa nih? Ada nggak? Ada yang mau mimpin? Sana. Nggak ada ya? Ya, Oh ya. Di rumah Om Oh nggak di susah. rumah ya. Iya. Udah kalau Om gitu Budi Om deh Budi aja yang ya. mimpin ya. Yuk mari ya lipat tangan, tutup mata, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali Bapa, anak-anakmu datang menghampiri tatamu yang kudus. Ucap syukur atas kebaikanmu, atas pemeliharaanmu, atas kasihmu. Di mana kami boleh ada dan kami boleh beribadah bersama-sama dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, pimpin dan urapi kami dengan Roh-Mu Kudus, supaya ibadah ini berlangsung seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, kami berdoa. Sama-sama bilang, Amin. Puji Udah. Tuhan. wah, nyanyi awal udah ya Kak ya. Udah. Terus kita sudah berdoa pembukaan. Ah, Nah kita langsung mau dengar firman. ya, Belum kan Om? Belum dong, Belum masa lah. langsung Iya. firman sih, olahraga dulu ya. Dia Kita sambil muji bersuka Tuhan cita ya. Bersuka Yuk, ayo. adik-adik Kita kita berdiri. Berdiri ayo dulu di rumah ya, berdiri. Setelah Ajak itu, papa mama, adik ajak mama, berdiri ya. betul semuanya. Iya. Nah kita setelah berdiri kita jongkok sama-sama. Ya kita jongkok menyanyi dulu ya, Om. kudaki-daki Kak. Aduh. Ya kudaki-daki. Iya. ayo. Bisa Ya, lagunya siap. ya adik-adik? Bisa lagunya semua ya, Yesus pasti bisa lagunya. besertaku. Iya. Mari. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Bentar. Adik-adik belum bergerak, ya Ya, kan? belum bergerak Iya kayaknya belum nih, kelihatannya ya. masih duduk diem itu. Masih Ayo diam kita nih. bergerak. Ayo kita ya? bergerak ya. Bergerak lagi ya. Sekali Siap lagi ya, Om, sekali lagi. Iya, Oke, sekali dari lagi. mana, Om? Jongkok. Dari jongkok lagi. Jongkok lah. lagi, Ya, ayo. balik lagi. Musik. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi adik-adik? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi bawah. Dari bawah. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan
kau ada, di suka kau ada. di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Wah, Om, lumayan ya. Iya lumayan Om Om, ya. lumayan nih. Keringetan ya. Ya, tapi adik-adik keringetan enggak? iya udah Nah, mau lagi keringetan. olahraga lagi? Iya, Ih. tapi kalau memuji Tuhan tuh Om memang gak pernah capek ya. Ya enggak pernah, harus Selalu sukacita, semangat ya. Sukacita lalu, Ya, iya. karena kan tadi lagunya bilang nih Om, di kanan kau ada, Iya, di kiri betul. ada, Iya. atas ada, bawah ada. Lagi senang, Wih, lagi sedih, susah. Tuhan Semua- ada. Semua ada di dalam situasi Berarti kondisi ya. Tuhan cinta sama kita ya. Iya betul, Sayang Tuhan sama kita sayang ya. sama kita. Hmm. Kalian sama kalian semuanya, ya. Mm-mm, Gak cuma ya, kita ya. aja, tapi semuanya. cinta Semua, sama Tuhan, dia ya. sayang sama Iya. semua. Masih Ya. mau olahraga lagi? Masih Ayo, dong, siap, kita masih mau olahraga memuji lagi. Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, tetap berdiri ya, tetap, Tetap berdiri. Ya, kita mau Oke. nyanyi cuit-cuit pakai gerakan Oh, ya. cuit-cuit. Ya, Nah, cuit-cuit. iya. Ya. Mari. Cuit cuit cubidu dam dam, shalalala. Cuit cuit dudidu dam dam, shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Loncat, percayalah. Sekali lagi ya Om ya. Sekali lagi. Cuit cuit cubidu dam dam, shalalala. Cuit cuit dudidu dam dam, shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta sayang, cinta kamu, cinta semua. Percayalah, percayalah sekali lagi, percayalah. Wah, luar ini biasa baru emang luar biasa adik-adik ya. Luar Wah, biasa tadi. nih. Semangat Ya, sih. semangat, luar biasa. Mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan gerakan ya Kak ya Brandon ya. Betul, suaranya juga Walaupun, kencang wih, banget suaranya ya, di rumah kedengeran tuh, sampai sini sampai Om. tetangga dengaran tuh semua. Tangga Iya, kedengeran, betul. iya. Oke. Adik-adik dipersilakan Kita duduk kembali. Ya oke. Nah, kita kadang di rumah sendiri kesepian, terus kadang kita pernah berdosa enggak ya? Kalau di sekolah sekarang berantem mungkin atau nakalin teman gitu ya. Wah banyak kesalahan, tapi kalau di rumah kira-kira pernah melakukan kesalahan enggak ya Kak Brandon ya? Kira-kira apa Ada ya? ya? Kita pernah enggak melakukan kesalahan kalau di rumah? Pasti ada. Ada ya, setiap kita juga, oh Budi juga pernah ngalamin gitu ya. Marah atau mungkin berbohong mungkin kemungkinan Atau tidak taat sama orang Iya, tua. tidak Om ya. taat gitu ya. Banyak lah yang kalau kesalahan itu, tapi kalau kesalahan diampuni sama Tuhan enggak ya kesalahan kita ya? Ya Kak Gimana Brandon Om ya? Kan kesalahan kita kan banyak ya Om ya. Banyak ya? Banyak Iya. banget. Wih, Tuhan, Dan kayaknya diulang-ulang Om. iya diulang lagi, Ya kan? lakukan Nah. ini lagi gitu lagi Om. Ya itu lagi, itu Gitu. lagi. Waduh, Kira-kira gimana? Tuhan mengampuni nggak ya Om? ampun ya. Ampuni ya. Ampuni kali ya kita Iya. mau memuji Tuhan, kalau kita melakukan, kita mau minta ampun kepada Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni dosa kita ya. Karena Tuhan adalah Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, panjang sabar. Nah kita mau memuji Tuhan dulu, setelah itu kita mau siapkan hati dan pikiran kita, mau berdoa minta ampun kepada Tuhan akan segala kesalahan dan dosa kita. Kita mau nyanyi, dihapuskan dosa. Dihapuskan dosaku,
Mari kita satukan hati kita berdoa dan setiap adik-adik masing-masing di rumah berdoa akan pengakuan dosa. Sekecil apapun dosa kalian, hanya yang tahu hanya kalian sama Tuhan. Untuk itu datanglah kepada Tuhan minta pengampunan bahwa Tuhan akan mengampuni segala dosa kalian. Ya, setelah itu kita Om Budi akan pimpin berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur akan kebaikan dan akan berkat-berkat yang Tuhan telah berikan. Pada pagi yang indah ini Tuhan, anak-anak-Mu datang menghampiri tatamu akan segala hina, dosa yang telah diperbuat, minta pengampunan daripadamu. Dan karena Engkau adalah Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau akan mengampuni segala dosa yang telah diperbuat oleh adik-adik dan kita semua. Ampunilah Tuhan akan segala dosa kami dan sucikan dan kutuskan supaya kami boleh layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, kami berdoa. Amin. Amin. Iya. Tadi udah memuji Tuhan, udah pengakuan dosa, udah olahraga, udah gerak. Betul, udah sukacita. Udah sekarang sukacita semua. Saatnya apa nih Om yang kurang? Apa ya? Apa yang kurang adik-adik? Apa ya biasanya? Biasanya apa? Setelah ini kita... Oh iya betul. Bercerita, oh iya, mendengarkan firman cerita Tuhan. hari ini tentang apa ya tentang Om? apa yo? Siapa yang tahu cerita apa hari ini? Ya hari ini kita akan cerita tentang. Nanti kita kasih tahu ya Om. Ya kasih tahu. Nanti. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan, kita mau persiapkan. Alkitabnya dulu dipersiapkan. Oh iya Alkitabnya disiapkan. Alkitabnya ya. Ya Alkitabnya dibawa, dibuka masing-masing. Ya udah siap Alkitabnya? Oh udah siap. Udah siap. Nah, ya kita nyanyi dulu sebelum mendengarkan firman. Ku ingin dengar cerita. Dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Perbuatan Allah, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya, sampai selamanya. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan akan dipimpin oleh Kak Brandon. Oke, ya, Kak Brandon, siapkan hati dan pikiran kalian dan Alkitabnya udah dipegang semuanya? Sudah dong pasti Om. Oke. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, di pagi ini kami hendak belajar dari firman-Mu. Roh Kudus tolong kami agar kami dapat membaca dengan baik, memahami, dan nantinya kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau terus melayani, terus menjadi berkat di dalam kondisi yang sulit sekalipun. Ajar kami Tuhan pada hari ini, karena kami memohon dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama membaca dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai 25. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai 25.
Sudah ketemu? Kalau sudah, kakak ajak kita bersama-sama untuk membaca dan menyimak bacaan ini. Kakak akan bacakan untuk adik-adik sekalian ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlaga seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah menjadi empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Adik-adik, kalau kita melihat bacaan kita dan dari judul bacaan kita, tahu dong hari ini kita membahas siapa sih? Siapa? Ya,
kita akan membahas satu tokoh yang bernama Filipus. Ada yang udah kenal Filipus? Belum kenal? Kakak kasih tahu siapa sih Filipus itu sebenarnya ya. Filipus adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk melayani orang-orang miskin. Adik-adik, kalau mau tahu lebih lanjut, bisa membaca di rumah dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Di situ adik-adik akan melihat siapa saja sih ke-7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang miskin. Salah satunya adalah Filipus. Dan kita melihat dalam bacaan kita hari ini, Filipus mengabarkan Injil di sebuah kota yang bernama kota apa? Samaria. Adik-adik bayangkan deh coba. Apakah tugas Filipus ini adalah tugas yang mudah atau tugas yang berat? Betul, ini adalah tugas yang berat. Karena mengabarkan Injil, mengabarkan siapa Tuhan Yesus itu tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan. Dan lebih lagi adik-adik, Filipus ini sedang berada di dalam kondisi yang tidak mengenakan. Loh, memang Filipus kenapa Kak? Apa yang terjadi di sekitar Filipus? Kalau adik-adik memperhatikan, tepat sebelum bacaan kita hari ini tadi, ada 2 kisah yang diceritakan. Kisah yang pertama adalah Stefanus dibunuh. Stefanus siapa lagi tuh Kak? Nah, Stefanus itu juga salah satu dari 7 orang yang dipilih. Jadi ada Stefanus, ada Filipus, dan ada yang lainnya. Namun Stefanus dibunuh. Kenapa Stefanus dibunuh? Karena Stefanus menyatakan kebenaran. Karena Stefanus mengabarkan Injil. Dan orang-orang mengatakan Stefanus menghujat Tuhan. Padahal apa yang dikatakan Stefanus benar. Dan pada akhirnya Stefanus dibunuh. Setelah Stefanus dibunuh adik-adik, mulailah penganiayaan orang-orang Kristen. Orang-orang saat itu yang percaya menyembah Allah, dianiaya, disiksa. Dan ini dikepalai oleh Saulus. Bayangkan teman-teman, betapa kondisi Filipus saat itu mungkin takut. Ditambah lagi adik-adik, lokasi di mana Filipus ini akan mengabarkan Injil, yaitu kota Samaria, itu bukan kota yang dalam tanda kutip baik. Itu kota yang dianggap sebelah mata oleh orang-orang Yahudi. Dianggap negatif. Kenapa? Karena isi dari Samaria itu adalah orang-orang Yahudi yang sudah bercampur dengan bangsa lain. Jadi dibilang itu bukan murni orang Yahudi. Udah campuran. Ditambah lagi cara beribadah mereka berbeda. Sehingga orang-orang Yahudi seringkali mengatakan dan melihat orang Samaria itu tidak menyembah Allah. Bayangkan adik-adik, Filipus di dalam kondisi ini. Kalau kita jadi Filipus nih, apakah kita mau lanjut? Apakah kita mau terus melaksanakan tugas mengabarkan Injil ini? Mungkin kita mundur. Mungkin kita memilih untuk bersembunyi. Karena kita takut.
Tapi apakah Filipus takut? Tidak. Filipus tetap maju. Maju mengabarkan Injil di kota Samaria. Sekalipun kondisinya sedang tidak mengenakan. Dan kita melihat bagaimana Filipus mengabarkan Injil di kota Samaria. Dia menceritakan kebaikan Tuhan, bahkan melakukan banyak tanda dan mujizat. Dan semua orang di Samaria, wow, merasa tercengang. Dan tahukah adik-adik, ada satu kejadian yang luar biasa. Kita lihat di ayat yang ke-6 ya. Kita lihat ayat yang ke-6. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Apa sih Kak artinya bulat hati itu? Menerima dengan bulat hati. Adik-adik, bulat hati itu artinya menerima dengan sungguh-sungguh. Dengan yakin 100%. Enggak setengah-setengah, enggak bohong-bohongan. Tapi dengan sepenuh hati, yakin, percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Bahkan nih adik-adik, Simon yang katanya sudah melakukan banyak sihir dan punya banyak pengikut. Simon dan pengikutnya pada saat itu mereka berubah. Mereka percaya kepada apa yang diberitakan Filipus. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan sampai memberi diri mereka dibaptis. Luar biasa adik-adik. Apa sih yang menyebabkan ini semua bisa terjadi ya? Kok bisa ya Filipus dengan berani menyampaikan Injil dan orang-orang Samaria termasuk Simon dan pengikutnya tergerak hatinya untuk percaya kepada Yesus. Kira-kira apa ya? Simpen jawabannya untuk di akhir. Ya, nanti kita sama-sama jawab. Setelah mendengar kabar kota Samaria sudah menerima firman Tuhan, terjadi sukacita yang besar di kota itu. Petrus dan Yohanes datang. Untuk apa? Untuk berdoa dan menumpangkan tangan, mencurahkan Roh Kudus kepada orang-orang di Samaria. Namun ada yang menarik adik-adik. Simon, ketika dia melihat, wah ini sebuah kemampuan yang luar biasa. Petrus dan Yohanes luar biasa. Apa yang dikatakan Simon? Aku juga mau dong kuasa itu. Nih, aku beli pakai uang. Adik-adik, kira-kira apakah bisa ya dibeli dengan uang? Kalau kita pikir-pikir juga, apakah itu benar-benar murni kuasanya Petrus dan Yohanes? Apakah itu murni kuasa mereka? Bukan. Itu adalah kuasa dari Allah. Petrus dan Yohanes hanya sebagai alat yang dipakai oleh Allah. Jadi itu kuasa dari Allah. Dan Simon ingin membeli itu dengan uang. Apakah bisa? Tentu tidak. Karena itu adalah anugerah Allah. Anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah berkenan. Sehingga Petrus menegur Simon dengan keras. Bisa kita lihat di dalam ayat 20 sampai ayat 23. Petrus mengatakan, binasalah engkau dengan uangmu itu. Karena engkau berpikir engkau bisa membeli karunia Allah dengan uang. Dan ternyata Simon melakukan itu karena dia punya niat jahat. Ada niat jahat yang mau dia lakukan. Tapi kan
Simon tadi sudah percaya dan dibaptis, Kak. Kok bisa dia tetap punya niat jahat? Adik-adik, kita belajar salah satu dari cerita ini. Orang yang percaya sekalipun tetap bisa jatuh ke dalam dosa. Karena siapa? Karena dirinya sendiri. Jadi kita terus membutuhkan firman Tuhan untuk menolong kita, untuk mengingatkan kita supaya kita berada di jalan yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga Petrus menyampaikan kepada Simon, bertobatlah dari kejahatanmu dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Dan Simon berkata, doakanlah aku, berdoalah untuk aku supaya ini tidak terjadi padaku. Di akhir kisah di ayat 25 kita melihat adik-adik bagaimana semangat Filipus itu juga menginspirasi Petrus dan Yohanes untuk mereka melanjutkan pekabaran Injil, menyampaikan kebaikan dan kehebatan Tuhan di kota Samaria, di kampung-kampung yang ada di Samaria. Adik-adik, itu cerita kita hari ini. Namun sekarang mari sama-sama kita pikirkan deh. Apa sih yang membuat Filipus sekalipun dalam kondisi situasi yang menakutkan, yang tidak mengenakan, karena rekan kerjanya Stefanus dibunuh, orang-orang Kristen saat itu dianiaya, dan bahkan dia harus pergi ke tempat yang dipandang sebelah mata oleh orang lain, oleh orang-orang Yahudi terutama. Kenapa Filipus mau untuk terus berjalan? Dan apa yang membuat Filipus dapat menyampaikan kebaikan Tuhan, bahkan sampai melakukan tanda dan mujizat, sehingga hati orang Samaria, bahkan hati Simon dan pengikutnya berbalik dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis. Apa yang mendorong Yohanes dan Petrus untuk datang mendoakan dan mencurahkan Roh Kudus kepada orang-orang di Samaria? Dan apa yang membuat Petrus dengan berani menegur Simon yang memiliki niat yang jahat? Jawabannya adik-adik hanya 2 kata. Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja di dalam diri Filipus. Roh Kudus yang bekerja di antara orang-orang Samaria termasuk Petrus, termasuk Simon, dan juga Petrus dan Yohanes. Roh Kudus bekerja di dalam mereka semua. Adik-adik, apa sih Roh Kudus? Roh Kudus yang lain adalah Roh Allah itu sendiri. Kalau adik-adik membaca dalam kitab Injil Yohanes pasal 14, ada beberapa kata yang dipakai untuk menggambarkan Roh Kudus. Dikatakan penolong atau roh penolong, roh kebenaran, roh penghibur. Itu adalah Roh Kudus. Namun hari ini kakak akan mengajak adik-adik untuk kita fokus bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam Filipus. Ada 3 hal yang mau kakak bagikan kepada adik-adik dan biarlah ini menguatkan kita. Yang pertama, Roh Kudus memberikan
keberanian. Roh Kudus bukan roh yang memberikan ketakutan. Bukan yang membuat orang ragu-ragu. Tapi Roh Kudus adalah roh yang memberikan keberanian. Bahkan dalam situasi yang tidak enak sekalipun, situasi yang buat kita menakutkan. Tapi Roh Kudus, roh yang memberikan semangat, roh yang menghibur, roh yang memberikan keberanian. Sehingga Filipus tetap maju menjalankan apa yang menjadi tugas dia, yaitu menyatakan kebaikan Tuhan. Dan lebih lagi, beraninya ini ya adik-adik luar biasa. Keberanian ini tidak melihat batas. Kepada orang Samaria yang dipandang orang Yahudi sebelah mata berbeda, Filipus tidak takut. Filipus berani untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Karena Filipus tahu mereka perlu mendengar ini. Yang kedua, Roh Kudus memampukan kita untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Seperti di awal kakak bilang, menjalankan tugas ini gak mudah loh. Kalimat yang dipilih juga gak boleh asal-asalan. Karena kalau salah ngomong, bisa-bisa orang Samaria berpikirnya berbeda. Tapi Filipus mampu melakukan dengan baik, dengan tepat. Bahkan dia diberikan kuasa untuk mengadakan tanda dan mujizat. Dan Filipus tidak melakukan ini dengan paksaan. Dia tidak memaksa orang-orang, kamu harus percaya Tuhan Yesus ya, kalau tidak begini. Dia tidak memaksa. Dia melakukan dengan cara yang baik dan tepat. Dan itu adalah kerja dari Roh Kudus. Yang ketiga dan yang terakhir, Roh Kudus selalu menolong kita untuk memuliakan siapa? Memuliakan kita? Bukan. Memuliakan Allah. Dari semuanya ini yang Filipus lakukan bukan untuk menunjukkan dia hebat. Tapi mau menunjukkan Allah yang hebat. Tuhan Yesus yang bangkit itu, dia yang hebat. Dia yang punya kuasa jauh melebihi Simon sekalipun. Sehingga mereka tahu bahwa Tuhan Yesus sungguh mencintai mereka. 3 hal ini adik-adik, kakak berharap ini juga menolong kita dalam kondisi yang sekarang kita alami. Kita semua sedang mengalami dampak dari pandemik virus COVID-19 atau COVID-19 atau yang sering disebut orang corona. Keluar rumah takut. Rasanya tuh kayak kalau mengeluarkan kaki dari rumah itu bertempelan sejuta virus di badan kita. Takut. Dan kita diminta untuk di rumah. Stay at home. Tapi di rumah lama-lama ngebosenin. Kita gak bisa ngapa-ngapain. Kita jadi mager, males gerak. Diminta tetap menjadi berkat. Lagi mana kak? Aku masih SD, masih kecil juga. Di rumah doang bisa apa? Kalau yang orang dewasa mah mereka sudah dewasa. Tapi aku bagaimana? Adik-adik, tahukah adik-adik? Adik-adik tetap bisa melayani sesama kita. Tetap bisa menjadi berkat. Karena apa? Ada Roh Kudus. Kerja Roh Kudus tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi apapun. Memang benar kak kita bisa? Bisa kok. Contohnya, adik-adik sekarang nih kita kan ketemu sama keluarga kita 24 jam.
Sebelum pandemik, mungkin kita ketemu hanya weekend 24 jam. Itu pun belum kalau kita ada kegiatan. Kalau hari biasa kita kebanyakan di sekolah. Pulang-pulang mungkin les. Ketemu papa mama sebentar. Tidur, besok berangkat lagi sekolah. Begitu terus. Tapi sekarang 24 jam kita ketemu keluarga kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa kok menolong pekerjaan orang tua kita. Merapikan tempat tidur, membantu mencuci piring, bermain dengan kakak, dengan adik. Yang mungkin sebelum pandemik ini ada, sebelum virus ini ada, sebelum virus ini nih menyerang bangsa kita, mungkin kita sedikit meluangkan waktu buat keluarga kita karena kita sibuk. Kita bisa kok mengajak orang tua kita, adik, kakak, keluarga kita berdoa. Mendoakan keluarga kita yang lain, mendoakan bangsa kita. Itu bentuk kita melayani loh. Melayani keluarga kita. Karena kita kasih tahu bahwa Tuhan tetap memelihara keluarga kita dalam kondisi ini. Sama teman Kak gimana? Gak bisa ya? Bisa. Kita bisa kok tetap berkomunikasi dengan teman kita. Kita chat. Kalau kurang telepon. Kalau kurang video call. Kan lagi booming tuh video call ya kan? Kita lihat mukanya. Jangan cuma ngajakin main game doang. Ajak ngobrol. Hai apa kabar? Cerita. Dan bahkan kita bisa mendoakan mereka. Luar biasa gak tuh? Mendoakan mereka. Menguatkan mereka. Terus adik-adik tahu kan? Sekarang itu diminta keluar rumah kalau kepepet banget, kalau harus banget keluar rumah pakai masker, sering cuci tangan. Mungkin kita risih, apaan sih? Tapi adik-adik, itu bentuk kita melayani loh. Melayani siapa? Melayani sesama kita. Supaya kemungkinan mereka terkena virus ini kecil. Banyak kan yang bisa kita lakukan? Roh Kudus adik-adik bekerja tanpa batas. Roh Kudus yang menolong Filipus adalah Roh Kudus yang juga akan menolong adik-adik, kakak dan kita semua untuk tetap menjadi berkat, tetap melayani sesama apapun kondisinya. Sehingga kita mau kasih tahu ke semua orang bahwa Tuhan Yesus memelihara dan menyayangi kita semua. Kakak keingat adik-adik nih. Kalau ngomongin Roh Kudus, ada satu yang harus kita ingat-ingat. Yaitu, ada yang tahu? Buah roh. Ada yang tahu itu ada di ayat yang mana ya buah roh itu ya? Yakobus, Ibrani, bukan. Tesalonika, bukan. Kita buka sama-sama ya sebagai ayat hafalan kita pada hari ini. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kakak mengajak kita membaca bersama-sama. Sekalipun kakak di sini, adik-adik di rumah, kita mau baca ayat ini sama-sama ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
Roh Kudus ada dalam diri kita semua. Dan dalam kondisi yang sulit sekalipun, kita tetap bisa menghasilkan buah roh. Sehingga dunia ini tahu betul bahwa Tuhan memelihara dan mencintai kita semua. Jadi adik-adik, selamat melayani, selamat menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Iya, tadi udah mendengarkan cerita. Tadi Kak Brandon ceritanya seru, bagus banget. Aduh, tadi siapa ya yang Filipus itu dipimpin siapa sih supaya sampai dia berani itu siapa ya? Siapa ya? Siapa yang tahu? Siapa yang sampai Filipus berani memberitakan Injil sampai luar biasa, sampai orang Samaria pada percaya? Siapa yang nonton oleh? Siapa Umi tadi ya? Siapa ya? Siapa yang ingat ya? Tahu nggak adik-adik? Tahu nggak? Oh iya betul, Roh Kudus. Iya, Roh Kudus. Roh Kudus pimpin. Oh iya betul ya. Nah tadi udah disampaikan secara jelas oleh Kak Brandon tentang bagaimana kita mau belajar seperti Filipus. Betul, ya, Filipus. dalam melakukan kehidupannya sehari untuk memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil itu nggak harus yang wah keluar rumah. Iya nggak harus Om, nggak harus. Gitu ya, nggak harus ya. Tapi kita di rumah juga bisa. Betul. Ya, kita mendoakan orang lain. Tadi udah disampaikan Kak Brandon. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, nah tadi udah dikasih tahu ayat hafalnya. Kalian ingat gak ayat hafalannya? Dari mana? Ayo, dari mana? Gampang gak menghafalnya? Agak-agak susah sih Om. Agak susah ya? Urutannya. Urutannya ya, betul. Iya, biasanya. Oke, supaya gampang kita mau coba latihan. Ini ada kalau lagu itu gampang diingat ya, Iya. Kak Brandon ya? Oh ada lagunya Om? Ada, Wah. lagunya gampang itu Kak Brandon. Kita Betul. latihan, kita nanti pasti gampang langsung hafal. Om Budi juga sama Kak Brandon juga baru belajar ya? Iya baru belajar Baru loh. belajar itu jarang bisa. Ayo kita mau latihan lagunya sama seperti itu. Ya, jadi kasih, jadi buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oh itu. Hafal langsung ya, Om hafal Budi. langsung ya. Iya. Kalau Ya, pakai lagu lebih hafal lagi ya Om hafal ya. lagi. Oke kita Yuk, coba. Kita cobakan lagu. Latihan ya, latihan. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Dasar. Udah bisa belum lagunya? Nah itu latihannya ya. Latihan gitu ya Ya, Om. latihannya seperti Gampang ya itu. Om ternyata Gampang Om ya. nggak? Gampang gak adik-adik? Gampang ya. Ngikutin musiknya. Gampang ya? Ya kita ulang lagi. Dari Ya, awal. Misalnya awal. Adik-adik ikutan nyanyi di rumah ya. Berdiri ya. Iya, Berdiri boleh ya, berdiri. saya. Ajak mama papa Ya. biar belajar lagu ini. Oke goyang ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ulang lagi.
kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus kapan saja, setiap hari. Puji Tuhan. Enak ya, gampang ya. Gampang ya, dihafalin tuh ya. Iya, udah langsung hafal. Nanti kalau enggak hafal-hafal, dilatih lagi, diulang-ulang ya. Diulang-ulang terus, boleh ya. sama papa Iya. mama. Enak gak lagunya? Enak itu baru. pastilah Nanti ya. kalau ketemu lagi, kita Nyanyikan lagi. Iya, betul. gitu ya. Nah, Om, ini tadi- apaan nih Om? apa ya? Ini apaan? Iya, tadi udah muji Tuhan, ya kan? Udah mendengarkan firman Tuhan. Udah juga. Pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Apa yang belum ya? Yang belum apa ya? Ini kotak Ini buat ada kotak-kotak nih. apa ya? Apa ya Kak Brenda? Oh, iya ada yang kurang, satu persembahan. Oh iya, Kita persembahan. berikan persembahan. Iya, kita Walaupun berikan kalian Tuhan, ya. di rumah saja, tapi kita bisa berikan persembahan. Bisa Om? Bisa. Wah. Melalui apa ya, Kak Brenda? Gimana caranya melalui- ya? Ayo. Iya, nanti minta tolong Nah, papa Mama, mama iya. mentransfer ke rekening gereja. Hmm, Gitu. Nanti betul ada sekali. ya ada di sini nanti ya Nanti petunjuknya ada ya, dilihat ya tunjukkan. petunjuknya Oke. gitu ya. Tapi sebelum kita memberi persembahan, kita memuji Tuhan dulu. Betul. Iya, kita memuji pujikan lagu Iya. apa Om? Tuhan. Ku beri persembahan. Ku beri ya? Iya. persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Mari kita pujikan bersama-sama Sekali lagi. pujikan ya. Beri persembahan pada Tuhanku. Sambil puji siapa? Puji Yesus, Juru selamatku. Iya, Ya. persembahan sudah ya kan? Kita doakan dulu Om persembahannya Iya, ya. oh iya, doa Ya, persembahan betul. doakan dulu. Yuk adik-adik kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan terus menyertai kami bahkan dalam kondisi kami sekarang ini. Tuhan, kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan melalui papa mama kami. Tuhan yang memberkati persembahan ini agar ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan, dan biarlah melalui persembahan ini semakin banyak orang yang boleh merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami ini. Amin. Amin. Wah, Kak Brandon udah di ujung acara ibadah mau selesai. Ya, udah mau selesai Iya, ya Om. udah. Ya. Waduh, kita kepengennya masih terus ya Kak Pengen Brandon terus ya, sampai sore kalau iya, bisa. Wah, main muji terus gitu ya. Hmm. Ini tapi waktu nggak bisa tiap hari Iya. Kak Brandon. Tapi kita mau belajar, kalian tidak boleh lelah, kalian tidak boleh sedih, tetap harus melayani Tuhan. Dimanapun kalian berada, mau di rumah, dimanapun ya Kak Brandon. Betul. Kita harus melayani Tuhan. Kita apa yang kita punya, kita yang ada di dalam kehidupan kita, diberi kesehatan, ya, diberi
kekuatan, Betul. kepintaran kita harus gunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk Betul. melayani Tuhan, untuk beritakan Injil. Betul kemanapun banget berada, Om. ya. Berarti nggak boleh lelah ya Om Iya ya. nggak boleh lelah. Jangan lelah Om ya. Jangan lelah. Kita mau Oke. muji Tuhan. Nah jangan lelah. Bangkit berdiri ya. Nah, Bangkit iya, berdiri. terakhir kita mau bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Jangan lelah. Pakai gerakannya loh adik-adik. Ya baik gerakan Ikutin ya. ya. Suaranya yang keras ya adik-adik. Jangan lelah, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Yang apa? Yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi ya. Jangan lelah, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan. Yang apa? Yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Iya, puji Tuhan. Iya, udah semuanya Kak Udah Brenda semua ya, ya, Om. dari pujian ke pengakuan dosa, Firman, persembahan. Waduh, gimana lagi kita harus berpisah Kak Brenda? Iya nih Ya, ya. Tapi berpisah enggak untuk selama-lama, kita besok minggu depan kembali Iya, lagi. ketemu lagi Iya, minggu ketemu depan kita ketemu ya. lagi, kita beribadah lagi, Betul. kita bersukaria lagi, Mm-mm. memuji Tuhan lagi ya. Untuk sebelum kita tutup, kita doa. Kita berdoa Iya, dulu ya. ya. Yuk adik-adik, kita akan menutup ibadah ini, kita berdoa. Nanti kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami dan kita akhiri dengan memujikan Bapa terima kasih. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang teramat baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Engkau. Sekalipun kami tidak berada dalam gedung gereja, tetapi kami bersyukur karena sukacita dari Tuhan sampai di rumah kami. Bahkan menjangkau tempat-tempat yang mungkin tidak dapat kami pikirkan. Kami bersyukur untuk kesempatan ibadah ini Tuhan. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan yang menguatkan kami. Agar kami tetap melayani, tetap menjadi berkat. Karena Roh Kudus itulah yang akan memampukan kami. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk teman-teman kami yang juga berada di rumah. Kiranya Tuhan lindungi mereka dan keluarga mereka. Berikanlah mereka sukacita agar dalam menjalani masa-masa ini mereka boleh tetap berpengharapan di dalam nama Tuhan.
Kami juga berdoa bagi bangsa kami berdoa bagi Bapak Presiden, seluruh jajarannya, terkhusus untuk para dokter, tenaga medis yang menjadi yang terdepan dalam menangani virus COVID-19 ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang terus menyertai mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka hikmat agar dalam menjalani apa yang menjadi tanggung jawab mereka dapat dilakukan dengan baik. Dan apabila ada keputusan yang diambil, biarlah itu merupakan keputusan yang terbaik yang didasari dengan hikmat daripada Allah. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk gereja kami GKI Pamulang. Tuhan berkati para pendeta, para majelis, para jemaat, semuanya Tuhan, termasuk kami anak-anak sekolah minggu. Biarlah kami dalam masa-masa ini boleh terus dekat, mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Sehingga kami boleh terus berjalan di dalam pengharapan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami yang mungkin kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja dalam kami beribadah pada pagi hari ini. Sucikan dan kuduskan kami sehingga kami layak untuk menjadi anak-anak-Mu dan terus menjadi berkat. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik yang terkasih, ingatlah Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Memberkati. Tuhan memberkati. Dadah. Terima kasih Kak Tritan, Kak Brandon.